Anda kembali menyaksikan debat pamungkas calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku 2024. Hadirin dan pemirsa, di segmen ini kita akan masuk dalam sesi pendalaman visi misi menggunakan pertanyaan dari tim panelis. Tim perumus dan panelis ini sudah menyiapkan 6 subtema dengan 2 pertanyaan di tiap subtemanya. Sehingga total ada 12 pertanyaan. Berdasarkan kesepakatan antara perwakilan paslon, tim perumus, panelis dan KPU, saya akan mewakili mengambil bola pertanyaan untuk para calon gubernur. Sesi ini khusus untuk para calon gubernur yang bisa berbicara, Bapak. Di sini Bapak Ibu hadirin sekalian ada 2 fishbowl. Fishbowl pertama ini berisikan 6 bola A, B, C, D, E, dan F mewakili bidang subtema. Sementara di fishbowl yang kedua ini terdapat 2 bola A dan B mewakili poin pertanyaan yang akan diajukan. Calon gubernur yang mendapatkan giliran menjawab ini mendapatkan waktu 1,5 menit. Lalu jawaban tersebut ini akan ditanggapi oleh 2 calon gubernur lainnya dengan waktu masing-masing 1 menit. Di segmen ini calon gubernur nomor urut 2 yang akan menjawab pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh calon gubernur nomor urut 3 dan nomor urut 1 sesuai dengan arah jarum jam. Kami ingatkan segmen ini khusus untuk para calon gubernur. Baik, saya akan memilih secara acak bola subtema dalam fishbowl untuk calon gubernur nomor urut 2. Baik, huruf A, subtema huruf A, Bapak Ibu hadirin sekalian adalah subtema infrastruktur kepulauan pembangunan wilayah 3T. Selanjutnya saya akan ambil bola poin pertanyaan. Baik. Huruf B, A, dan B, Bapak sekalian. Baik. Saya akan ambil pertanyaan huruf A dan B. Baik. Sudah sesuai Bapak Ibu hadirin sekalian? Bisa Anda simak masih tersegel rapat dan kami jamin kerahasiaannya. Ini adalah pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2. Pertanyaan hanya saya bacakan 1 kali, tidak akan saya ulangi, jadi mohon disimak dengan baik. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. BPS Maluku 2024 mencatat bahwa dari 1.248 desa dan kelurahan masih ada 196 desa yang belum mendapatkan akses komunikasi, informasi, dan siaran yang memadai. Pertanyaannya, jika terpilih, bagaimana strategi Anda dalam menyelesaikan problem tersebut? Waktu Anda menjawab 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Kami yang pertama akan meningkatkan pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sanitasi air bersih, dan internet. Yang kedua, membangun pelabuhan lokal di wilayah 3T, terluar, terdalam, dan terdepan untuk memperkuat pelabuhan feeder atau pengumpul di setiap gugus pulau. Yang ketiga, memperkuat pelabuhan feeder di gugus pulau sebagai pengumpul primer untuk pelabuhan utama. Keempat, menambah kapal jenis sabuk Nusantara dan rute layanan untuk memperkuat kerjasama antar daerah guna mendistribusikan pangan lokal, bahan bangunan, dan penumpang. Dan yang kelima, membangun jalan untuk mendukung akses dan konektivitas transportasi pulau
dari sentra produksi ke sentra pemasaran. Selesai. Baik. Selanjutnya kami persilahkan untuk calon gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Baik, terima kasih. Kalau tidak salah pertanyaan tadi terkait dengan ada sekian ratus desa yang belum mendapat layanan internet. Itu berarti bahwa yang dibutuhkan adalah pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan jaringan telepon dan internet itu terakses oleh masyarakat. Hari ini kita bisa menggunakan fasilitas misalnya palaparing atau pemerintah juga melakukan subsidi dengan menyiapkan namanya internet gratis dengan menggunakan misalnya jasa Starlink dan sebagainya yang jauh lebih murah. Yang paling penting adalah pemerintah memang fokus untuk memastikan rakyat kita di seluruh Maluku itu memiliki akses kepada layanan telepon dan internet. Sebab jika tidak maka sulit untuk mereka bisa melakukan banyak hal, baik di bidang pendidikan, ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Jadi memang infrastruktur telekomunikasi yang dibutuhkan, bukan infrastruktur pelabuhan, jalan atau sebagainya. Itu beda tujuannya. Saya kira itu menjadi concern pemerintah nanti. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilahkan untuk calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Baik, untuk menjawab apa yang disampaikan oleh paslon nomor 2, kami sepakat bahwa terkait masalah pembangunan komunikasi ini perlu kita galakan. Ya, masih jauh, masih banyak hal-hal yang terkait komunikasi, konektivitas internet itu belum berjalan dengan baik. Sehingga apabila kami pasangan calon nomor 1 JAR AMK itu terpilih, kita akan membangun jaringan komunikasi sehingga memudahkan akses untuk pembangunan ekonomi maupun bagaimana konektivitas antara pulau 1 dengan pulau yang lain. Saya kira itu jawaban yang lebih baik daripada bukan lebih baik, menambahkan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi nomor 2 dan nomor 3. Terima kasih. Baik, cukup waktu masih ada Bapak? Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya giliran calon gubernur nomor urut 3. Saya akan memilih secara acak bola subtema. Baik, huruf C. Huruf C adalah subtema penanggulangan inflasi dan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya saya akan ambilkan poin pertanyaan. Baik, huruf B, C, dan B. Baik, saya akan langsung ambilkan pertanyaannya, huruf C dan B. Baik. Sudah sesuai, Bapak Ibu hadirin sekalian, masih tersegel rapat dan kami jamin kerahasiaannya. Ini adalah pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 3. Saya hanya akan bacakan 1 kali, jadi mohon disimak dengan baik Bapak. Dengan luas wilayah yang cukup besar dan kendala geografis yang tidak mudah, maka dibutuhkan kemampuan fiskal daerah yang memadai untuk dapat membiayai pembangunan infrastruktur konektivitas kepulauan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan skema-skema pembiayaan daerah alternatif yang lebih solutif dan inovatif. Pertanyaannya, jika terpilih, bagaimana konsep Anda dalam mengembangkan skema pembiayaan alternatif di luar APBD sebagai solusi inovatif dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah yang dihadapi? Kami persilakan untuk calon gubernur nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 1,5 menit, silahkan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan menarik sekali. Kita sadar betul bahwa ruang fiskal pembiayaan untuk pemerintah provinsi sangat terbatas. Baik karena memang pajak daerah kita dan retribusi itu juga tidak sebagaimana yang kita harapkan. Oleh karena itu kita memang membutuhkan skema pembiayaan lain. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga pembiayaan, lembaga-lembaga bank dan non-bank, bekerja sama dengan daerah lain, dan juga dengan pihak swasta atau private sector itu juga memungkinkan pemerintah memiliki sumber pendanaan yang lain. Kita punya modal, kita punya aset. Aset kita bisa kita gunakan sebagai jaminan untuk kita pemerintah untuk melakukan upaya-upaya finance project
untuk mendapatkan pendanaan yang cukup. Jadi memang kita sadar betul mesti ada langkah inovasi oleh pemerintah. Kalau pemerintah tergantung hanya kepada anggaran APBD saja, apalagi itu lebih banyak tergantung kepada dana transfer dari pusat, maka tentu saja memang sangat terbatas. Tidak mungkin kita membiayai pembangunan infrastruktur terutama di kawasan tertinggal, terluar dan terdepan atau 3T karena kita punya ruang fiskal sangat sempit. Tidak ada cara lain kecuali melakukan pembiayaan alternatif. Langkah-langkah seperti yang saya sebutkan di awal tadi adalah solusi yang dapat kita lakukan karena itu sesuatu yang achievable, sesuatu yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya kira itu merupakan jawaban kami terhadap pertanyaan tersebut. Terima kasih. Waktu masih ada Bapak? Baik, cukup. Selanjutnya kami persilahkan untuk calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Saya kira kita tidak cukup hanya dalam kerjasama dengan pihak lain, tapi kita harus menggali apa yang ada dari dalam diri kita. Seperti kita membuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, UMKM. Kita melihat potensi-potensi alam apa yang ada pada kita, ya. Itu kita datangkan investor. Tidak cukup kita bekerja sama, koordinasi, tidak cukup. Kita menggali apa yang ada dalam diri kita, ya. Seperti sumber daya alam yang ada maupun sumber daya manusia. Kita membangun UMKM baru, apalagi Bapak Presiden menyampaikan bahwa akan menghapus UMKM. Itu kita kembangkan, kita tangkap itu apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden. Itu seperti itu. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Ditambahkan Pak. Ya. Tidak bisa Bapak, ini Baik, khusus untuk para calon gubernur. Terima Baik. kasih Mbak. Waktu sudah habis, selanjutnya kami persilahkan untuk calon gubernur nomor urut 2 untuk bisa menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Memang kita sadar betul bahwa kita punya APBD fiskal sangat kecil. Namun ketika saya duduk dilantik jadi gubernur Maluku, saya sudah dibekali hutang 400 miliar. Dan sampai 2024 saya mendapatkan surplus 294 miliar. Dan untuk pengelolaan keuangan saya tidak bangga, tapi saya WTP 5 tahun berturut-turut dengan APBD yang sangat terbatas. Ini yang membuat saya yakin walaupun APBD kita kecil, kita tidak akan mencari hutang di mana-mana. Saya rasa itu saja perlu kami sampaikan. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, giliran calon gubernur nomor urut 1. Kini saya akan memilih secara acak bola subtema. Huruf B. Baik, subtema huruf B adalah mengenai pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya saya akan ambil bola poin pertanyaan. Huruf A, B, dan A. Baik, saya akan langsung ambil amplop pertanyaan huruf B dan A. Sudah sesuai Bapak Ibu hadirin sekalian? Masih tersegel rapat dan kami jamin kerahasiaannya. Ini adalah pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 1. Mohon disimak dengan baik Bapak, karena pertanyaan tidak akan saya bacakan 2 kali. BPS 2023 mencatat bahwa Provinsi Maluku masih menempati posisi keempat termiskin di Indonesia. Hal ini menjadi semacam ironi di tengah kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Pertanyaannya, jika terpilih, apa langkah konkret yang akan Anda terapkan untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Maluku? Waktu Anda menjawab 1,5 menit, silakan. Baik, dari data BPS yang ada, kita punya angka kemiskinan itu naik turun ya. 2022 kita itu 16,2, sedangkan 2023 itu 16,42. 2024 per Maret itu adalah 16,05. Tapi tidak naik secara signifikan karena akibat pertambahan penduduk. Kita lihat jumlah
berkurang itu hanya 300 orang. Sehingga apabila kita terpilih, maka kita akan menggali. Yang pertama, kita mendata, kita buat pemetaan dulu, mana yang miskin, faktor miskinnya seperti apa. Kita akan mendatangkan investasi, kita akan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kita buat hilirisasi terkait masalah rumput laut, itu program unggulan kita. Untuk apa? Mencipta tenaga kerja sehingga diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di Maluku. Memang tidak mudah, tetapi paling tidak kita berjanji apabila kita, dan tadi ya, kita akan kembangkan masalah UMKM supaya menghidupkan apa yang dari bawah. Kita akan suntik itu lewat kredit usaha rakyat. Kita akan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang memang benar-benar mau berubah. Mohon maaf, waktu sudah habis Bapak. Selanjutnya kami persilahkan untuk calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Kalau kita bicara tentang kemiskinan, sayalah pelaku penurunan kemiskinan terbesar di Maluku. Begitu saya duduk jadi gubernur 2019, saya sudah utang 400 miliar. Dan bulan Desember kita mengalami gempa. 2020 COVID-19 selama 2 tahun. 2023 ada inflasi global. Namun tahun 2019 kemiskinan di Maluku adalah 18,22. Di akhir masa jabatan saya menjadi 16,05, turun 2 digit lebih. Dan setiap tahun saya menurunkan kemiskinan di Maluku 0,41%. Dan selama 5 tahun dia bisa turun 2 digit. Walaupun fiskal keuangan kita kecil, tapi kita adalah tidak boleh mengeluh dan kita bekerja. Baik, mohon maaf waktu habis. Selanjutnya kami persilahkan untuk calon gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Kemiskinan memang masalah problematik di Maluku. Oleh karena itu solusinya adalah yang pertama itu kita harus memastikan mengurangi beban belanja masyarakat. Spend capacity masyarakat itu tidak cukup, oleh karena itu mereka harus mendapat bantuan-bantuan pemerintah. Kita harus memastikan bahwa kelompok miskin harus tepat sasaran menerima bantuan sosial itu, baik BLT maupun PKH bagi kelompok yang miskin ekstrim. Selain itu proyek-proyek pemerintah yang padat karya itu kita dorong agar lebih banyak menyerap tenaga kerja. Dan yang berikutnya lagi, kita melakukan proyek pemberdayaan masyarakat. Kita tidak bisa hanya memberikan mereka ikan senantiasa, tapi harus kita berikan mereka pancing agar mereka menjadi mandiri. Mereka harus berusaha. Oleh karena itu, difasilitasi oleh pemerintah dengan cara pelatihan, pembekalan modal, dan sebagainya. Langkah-langkah seperti itu diharapkan akan memberikan masyarakat kemampuan untuk bisa mandiri secara ekonomi, dan dengan demikian memiliki income sehingga mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Saya kira itu adalah langkah konkret dari pasangan 03. Terima kasih. Baik, kami berikan kesempatan untuk para pendukung memberikan apresiasi untuk seluruh calon gubernur. Baik, cukup. Mohon tenang, Bapak Ibu hadirin sekalian. Usai jeda masih akan kami lanjutkan giliran para calon wakil gubernur yang akan menjawab pertanyaan dari para panelis. Tetaplah bersama kami di debat pamungkas calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku 2024.